Binsan Spesial. Saksikan Binsan Spesial. Saksikan Binsan Spesial. Saksikan Bincang Santai Spesial bersama Ketua Dewan Pembina MPM 1311 tanggal 1 Januari 2022 jam 9 pagi hanya di MPM TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti MHQ 2022 Yayasan Majelis Peduli Masyarakat. Untuk pendaftaran, kunjungi website resmi MPM 1311. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Unggul Satria di acara Bincang Santai Ranger Nusantara. Kali ini Binsan kedatangan tamu, anak muda hebat, anak muda yang luar biasa. Banyak sekali kegiatannya. Kita sambut, dia adalah Mas Karvin. Assalamualaikum Mas Karvin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara Binsan. Siap. Seperti apa kegiatannya? Bagaimana aktivitasnya? Nanti kita akan banyak berbincang-bincang dengan anak muda hebat ini. Mas Karvin, boleh cerita sedikit nggak nih tentang apa saja kegiatannya, apa saja aktivitasnya? Silakan Mas Karvin. Oke. Ranger Nusantara, saya Karvin Fadila, biasa disebut dengan sebutan Karvin. Memang asal saya dari Cibinong Bogor. Tahu tadi pertanyaannya tentang aktivitas. Aktivitas saat ini memang lagi mengembangkan dan merintis usaha di bidang training provider. Terus juga untuk pengadaan barang dan jasa, khususnya di bidang pakaian jadi, dan diminta untuk ngurusin SDM di bidang travel. Lebih ke arah sana sih, Pak. Dan aktivitas sehari-hari untuk per minggunya lebih ke ngajarin di sekolah kehidupan. Di sekolah kehidupan. Betul. Ya. Ini banyak sekali kegiatannya ya. Di sela-sela kesibukannya Mas Karvin masih concern atau peduli terhadap pengembangan masyarakat. Betul. Ya, ini bagaimana membagi waktunya antara sebagai pengajar, antara concern di pengembangan SDM, antara bisnis garment, ya bagaimana cara membagi waktunya agar semuanya bisa berjalan seirama dan tapi tetap fokus membantu umat. Kalau tadi bagaimana cara untuk membagi waktu, memang saya sejak awal sudah komitmen bahwa di setiap hari Sabtu saya menyediakan waktunya untuk bisa berbagi sama teman-teman semua, khususnya dalam bidang keilmuan ya. Yang keilmuan itu nanti disampaikan di sekolah kehidupan. Nah, kalau di luar itu ada juga di hari-hari tertentu yang kayak training provider kan lebih dominan ke berbayar ya. Kita juga menyediakan dalam durasi 1 bulan itu datang atau diminta tapi tidak dibayar. Ada juga kita memberikan slot 1 atau 2 untuk yuk lembaga mana, organisasi mana yang memang mau kita datengin gitu. Lebih ke arah sana. Makanya dari awal memang kita sudah komitmen di hari Sabtu, di hari-hari tertentu kita untuk bisa berbagi. Karena kalaupun kita mikirin duit mulu kayaknya nggak akan habis ya. Wah, ini luar biasa. Iya. Ya. Makanya harus ada penyalurnya gitu loh. Harus disalurkan gitu. Ini anak muda yang mengembangkan bisnis tapi nggak money oriented. Tapi orientasinya tetap bagaimana bisa berbagi. Nah, boleh tahu nggak nih Mas Karvin? Tadi menyinggung tentang sekolah kehidupan. Nah, seperti apa nih sekolah kehidupan yang Mas Karvin lakukan setiap hari Sabtu yang tujuannya untuk berbagi kepada masyarakat atau umat nih? Nah, boleh ceritakan nggak ke para Rangers nih? Sebenarnya memang sekolah kehidupan ini berawal dari keresahan. Nah, keresahan apa? Lebih melihat anak muda sih waktu pada saat itu kayaknya membutuhkan sesuatu yang perlu dilatih ke mereka. Mereka membutuhkan formula-formula tertentu yang bisa membantu mereka menjalani kehidupan lebih baik. Gitu.
Dan memang pas banget pada saat itu kita juga lagi belajar berkaitan dengan itu. Dan rasanya mereka banyak yang butuh. Awalnya ya dibagi aja gitu, dibagi. Ternyata minatnya banyak. Peminatnya Ya, banyak alhamdulillah. pada saat itu. Peminatnya banyak. Makanya saya pikir kenapa nggak dirutinin aja nih, gitu. Karena asik juga gitu. Kita juga selaku pengajar, selaku trainer juga kebiasaan ngajarin jadi kelatih. Terus kedua keilmuannya juga makin ngelotok nih ceritanya. Nah, sekolah kehidupan itu sendiri sih didasari karena hal itu. Dan memang pada akhirnya kita ke sekolah kehidupan hadir untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang memang sering hadir di kalangan anak muda maupun secara umum manusia. Contohnya. Contohnya gini, kondisi khusus sholat tuh kayak gimana sih? Nah, itu mungkin sebagian orang berpikir tentang sesuatu yang goib-goib, berpikir tentang sesuatu yang nggak kelihatan kan gitu, khusyuknya. Tapi ternyata secara ilmiah itu bisa kita praktikkan bahwa kita bisa buktikan sendiri. Nah di sana kondisi fokus, kondisi khusyuknya seorang itu dianalogikan dengan sesuatu. Nah yang pada akhirnya kita sering nggak sih kalau kita khusus sholat gitu, khusus sholat terus mengabaikan yang lainnya. Nah itu dipelajari juga di kita. Makanya di dalam pembelajarannya pun mereka dituntut untuk melakukan praktik-praktik tertentu sehingga mereka tahu, oh ini loh praktiknya, bukan hanya sekedar teori. Lebih ke arah sana, dan memang formula yang dihadirkan untuk bisa memudahkan hidup mereka jauh lebih baik sih, intinya sih gitu. Oke ya, jadi artinya itu bagian dari salah satu contoh ya, bagaimana melatih khusyuk ya. Jadi ada pendekatan atau caranya ya. Contohnya mungkin kalau mau khusyuk sholatnya ya tahu makna apa yang dibacakan. Jadi lebih ke arah sana ya. Jadi tahu, jadi nggak cuma sekedar sholat tapi tahu kenapa saya harus sholat dan kenapa saya harus khusyuk gitu ya. Dan mungkin banyak orang yang punya uang tapi nggak tahu mau uangnya dibawa kemana. Nah juga Mas Kavin bagian, nah, kenapa nggak disedekahkan? Kenapa sih harus sedekah? Nah seperti itu ya. Jadi yang tadinya anak muda nih yang gampang nggak respect sama orang tuanya jadi respect sama orang. Kenapa sih harus respect sama orang tua? Gitu ya. Jadi ngelurusin apa yang selama ini mereka mungkin nggak paham gitu ya Mas Kavin. Wah ini luar biasa Mas Kavin. Ya ini sekolah kehidupan ini kelihatannya sederhana tapi kalau didalemin jadi powerful gitu ya. Mas Kavin ya. Bahkan jalan berapa lama nih boleh tahu? Kita sudah tahun kedua. Oh tahun kedua. Ini udah tahun kedua. Kemarin sekarang masuk ke angkatan kedua. Angkatan kedua pun sudah berjalan sekitar 3 bulan ini. Bahkan bagusnya itu memang ketika ini kan konsepnya kayak sekolah gitu ya. Selama 6 bulan. Kalau misalkan dari teman-teman dari anggaplah mahasiswanya gitu 3 kali nggak hadir itu untuk bisa balik lagi nyawanya kan 3 kali. Untuk bisa balik lagi untuk ikut belajar itu mereka harus sedekah. Masya Allah. Harus sedekah. Jadi punishment-nya nggak disuruh lari keliling lapangan. Oh, enggak. Ini tapi dengan sedekah. Ini keren. Dengan sedekah. Masya Allah. Jadi untuk membayar dia harus bersedekah. Keren. Tadi kan dibilang anak-anak muda. Apa semuanya memang anak-anak muda Mas Kavin yang ikut di sekolah kehidupan? Justru nggak tahu nih ya. Mungkin karena ada beberapa sebagian orang yang berpikir bahwa formula ini dibutuhkan oleh banyak orang, bukan anak muda aja. Akhirnya ada 2 orang di kita juga yang usianya sudah cukup lanjut, sekitar 50 tahun ke atas. 50 tahun ke atas. Yang satu ibu-ibu ya, yang satu sudah bapak-bapak juga. Beliau 2 orang ini mau untuk belajar. Berawal karena mungkin dulunya ngelihat saya dari sejak SMA. Sejak SMA mungkin ada perubahan dan sejenisnya, mereka memperhatikan. Akhirnya ketika kita buka itu mereka pengen ikut. Maksa. Saya bilang dari awal, tapi kalau dominan anak muda mau atau enggak? Oh tetap mau. Dan sampai sekarang masih tetap belajar. Masya Allah ya, alhamdulillah. Udah usianya udah lanjut tapi keinginan belajarnya tinggi banget. Ya. Mas Kavin sekarang punya sekolah kehidupan. Nah, punya nggak target-target ke depan ya yang Mas Kavin rencanakan ya, yang nantinya bisa untuk tetap berbagi untuk mengembangkan sumber daya manusia ya, kalau khususnya di daerah Jawa Barat, kalau umumnya mungkin di Indonesia nih. Punya nggak sih target ke depan seperti apa Mas Kavin? Sebagai anak muda nih kan harus punya mimpi besar ke depannya. Betul. Ya. Sepakat banget. Kita juga memang punya target di beberapa tahun ke depan. Bukan hanya buka di daerah saya saja. Daerah saya kan Cibinong, Bogor ya khususnya. Ternyata banyak permintaan di lain kota. Di lain kota untuk dibuka juga pembelajaran jadi kayak gitu. Karena memang jujur banyak teman-teman kita di luar sana yang nggak tahu tentang formula ini.
yang nggak tahu tentang tools ini, yang nggak tahu tentang modeling inilah, yang bisa mereka pelajari dengan mudah dan diaplikasikan juga dengan mudah oleh mereka. Nah, target memang kedepannya kita kayak buka cabang lah, buka cabang sekolah, dan memang PR-nya adalah kita bisa menghasilkan di pusat ini, bisa menghasilkan orang-orang yang bisa ngajar nanti di sana. Luar biasa ya target-targetnya dan rencana-rencana ke depan, Mas. Bisa nggak sih kasih kata kunci atau clue agar orang mudah gitu ya tahu dan kepingin bergabung di sekolah kehidupan gitu ya, mungkin mudah dipahami. Kalau ngomong sekolah kehidupan orang ini masih general nih. Nah tadi Mas Karvin udah jelasin secara spesifik, tapi kalau saya mungkin langsung paham, tapi kalau orang yang umum sebenarnya apa sih gitu, apa sih gitu, yang sehingga orang tertarik gitu. Betul. Nah, banyak yang tanya tentang itu. Apa itu sekolah kehidupan? Saya jawaban simpelnya begini, sekolah kehidupan adalah tempat belajar untuk bagaimana merespon kehidupan jauh lebih baik dengan tools yang memang kita sudah siapkan, dengan kurikulum yang sudah kita siapkan. Intinya ke arah sana. Jadi menjadi orang yang jauh lebih baik daripada sebelumnya lah, kira-kira seperti itu ya. Disiapin formulanya, toolsnya, atau modelingnya. Nanti tools ini bisa dipakai sama mereka, diaplikasikan sama mereka sehingga mereka tuh jauh lebih baik tuh dalam merespon sesuatu. Dan ini benar-benar free ya, tidak dipungut bayaran ya? Betul. Ya. Kalaupun kita bayar hanya di awal, dan itu pun hanya diberikan untuk bajunya mereka, karena ada seragamnya. Betul. Yang lainnya untuk materi segala macam. Ini tatap muka atau online? Tatap muka dari awal. Tatap muka dari awal. Tatap muka. Wow. Walaupun COVID tatap muka, karena memang jumlahnya kita memang tidak banyak dibukanya. Maksimal kita satu kelas itu hanya 16 orang. 16 orang. Ya. 16 orang. Oke, Mas Karvin, ya mungkin pengen banyak ngobrol atau bicara sih ya, Mas Karvin. Tapi apa sih yang membuat Mas Karvin punya giroh atau semangat untuk menjalankan aktivitas sosial ya? Ini bisa dibilang aktivitas sosial untuk berbagi ilmu, ya, berbagi manfaat kepada orang. Apa sih yang mendorong Mas Karvin? Silakan. Dulu sih memang karena awalnya kita ngerasain susahnya kayak apalah hidup. Itu awalnya. Terus kedua kesini-sini saya diajarkan oleh salah satu trainer juga, guru saya juga, bahwa kalau ngebagi waktu, cobalah bagi waktu kita dalam hukum 33% katanya. 33% pertama itu bagilah waktumu untuk bisa berguru sama orang banyak. Perbanyak gurunya, perbanyak ilmu dengan orang-orang itu. Terus 33% kedua, cobalah cari orang-orang yang satu frekuensi denganmu, yang bisa membantumu untuk menggapai sesuatu yang kau inginkan. 33% ketiganya yang terakhir, kita sudah dimentorin sama orang, kita sudah dilatih sama orang, kita sudah aplikasi, jangan lupa untuk bisa berbagi sama orang lain. Jadi dimentorin, kita aplikasi, terus kita mentorin orang yuk, latih orang yuk gitu. Nah, makanya menyediakan waktu untuk itulah. Luar biasa. Nah, ini sebelum saya closing di ujung pertemuan kita, boleh nggak sih ngasih kalimat inspirasi atau motivasi ke para Rangers Nusantara? Siap. Khususnya anak-anak muda nih ya, yang nggak boleh mikirin dirinya sendiri, tapi mulai memikirkan bagaimana berbagi apapun ya yang kita bisa bagikan kepada orang lain. Gitu. Silakan Mas Karvin. Yang pertama, untuk para Rangers se-Indonesia, kalau saat ini kita belum mampu menjadi orang cerdas di antara orang cerdas, tugas kita adalah jadi orang baik di antara orang cerdas. Karena secerdas apapun manusia, ternyata mereka menyukai orang baik. Itu pertama. Terus kedua, jangan terlalu banyak mikir. Karena seringkali terlalu banyak mikir malah nggak action. Pesan saya, jadi manusia gila berikutnya. Gila itu ada kepanjangannya, gali ilmu langsung action. Karena orang-orang di luar sana nggak jadi apa-apa bukan karena mereka nggak tahu ilmunya, tapi bisa jadi karena mereka nggak action dengan ilmunya. Itu pesannya. Mas Karvin, terima kasih banyak ya ngobrol-ngobrolnya kali ini di acara Bincang Santai. Semoga ini bisa menginspirasi para Rangers Nusantara. Siap. Baik, Rangers Nusantara, demikian tadi ngobrol santai kami dengan Mas Karvin. Ya, banyak sekali hal-hal yang bisa rekan Rangers Nusantara dapatkan. Sekali lagi, tidak ada segala sesuatu yang tidak mungkin. Bisa kita lakukan asal kita lakukan dan memulai melakukan. Saya Unggul Satriadi, pamit undur diri. Sampai bertemu lagi di program Binsan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.